Oke, selamat petang. Sekarang saya akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya untuk matematik part 3. Oke, matematik tingkat kelima, CSSM. Oke, share screen. Oke, dalam pembelajaran yang lepas, dalam pembelajaran matematik 1, oke, 1, kamu diminta untuk menyiapkan latihan sendiri 6.1B dan juga 6.1C. So, hari ini untuk part 3, saya hanya akan bincang beberapa jawapan untuk soalan latih sendiri 6.1B dulu ya. Oke, so ini adalah paparan untuk latihan 6.1B ya. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Oke, soalan 6.1E sebenarnya kita sudah bincang dalam video sebelumnya ya. Kita sudah bincang jawaban. Jadi saya akan bincang beberapa lagi jawaban. Tidak dapat bincang semua sebab dia akan mengambil masa yang sangat panjang ya. Oke. Saya akan bincang soalan yang ke-I ya. Cos 289. So, dalam soalan ini, kamu diminta untuk menentukan nilai bagi sudut rujukan yang sepadan. Oke, kamu kena ingat, untuk sudut rujukan sepadan, sudut dia itu mestilah sudut tirusnya yaitu kurang daripada 90 derajat. Oke, kita mulakan dengan soalan yang ke-I. Sudah bincang ya. Oke, cos 289 derajat. Jadi kita perlu cari dia punya sudut sepadan dahulu. Jadi cos ini dia berada di sekuan yang kalau 289 dia berada di sekuan yang ketiga. Oke, sekuan yang ketiga. Jadi dia beginilah 289 derajat. Oke, jadi kita mau cari kalau ini sekuan pertama, ini sekuan kedua, ini sekuan yang ketiga, sekuan keempat. Pada sekuan keempat saya suka sangkap kakak. Maka cos pada sekuan keempat adalah positif. Jadi nilai sudut yang sepadan berada di sini. Ini adalah nilai sudut yang sepadan. Mesti dia berhampiran dengan paksi X ya. Oke, jadi nilai sudut yang sepadan, kita tahu dia adalah positif, maka dia adalah sama dengan positif cos. Paling dekat dengan paksi X adalah 360 tolak 289 derajat. Oke, so ini kita akan dapat positif cos 71 derajat. So, kamu kena guna calculator, kamu tekan cos 71, maka kamu akan dapat nilai 0,325. Oke, so ini adalah nilai. Ini yang kita panggil nilai. Yang ini yang kita panggil sebagai sudut rujukan yang sepadan. Sudut rujukan sepadannya. Oke, so ini adalah jawaban bagi soalan yang ke-I.
Oke, saya bincang next question, soalan I. Oke, I. I tangent 316 derajat. Oke, kita mau tahu di mana sekuan. Ini sekuan 1, sekuan 2, sekuan 3, dan sekuan 4. Jadi 316 dia akan berada sini ya. 316 derajat. Maksudnya dia berada di sekuan keempat. Saya suka tangkap kata. Sekuan yang keempat hanya cos yang positif. Maka tangent adalah negatif ya. Oke, kita cari sudut rujukan sepadan. Nampak nih, paksi X. Jadi 360 kamu tolak dengan 316. Oke. Jadi sini kita akan dapat negatif tangent 44 derajat. So, baru kamu tekan calculator, negatif tangent 44, maka kamu akan dapat negatif 0,9657. So, ini adalah nilai yang 44 itu adalah sudut rujukan yang sepadan. Oke, so, saya akan bincang satu lagi soalan. Soalan O. Oke, O. O sin 197 darjah 42 menit. So, 197 darjah 42 menit. Kamu tekan di calculator yang bahagian ada begini ya. So, bila kamu tukar, kamu akan dapat nilai dia 197,7 darjah. Oke. So, yang ini sin 197,7 darjah. Oke, kita tengok sekuan dia. Untuk 197, maka dia melebihi 180, dia berada sinilah. 197,7. Oke, jadi dia berada di sekuan yang ketiga. Saya suka tangkap kata. Jadi sekuan yang ketiga hanya tangent saja yang positif, maka sin adalah negatif. Jadi sudut rujukan sepadan, ingat nih, paksi X 180, 197,7 tolak 180. Jadi kamu dapat sini negatif sin 17,7. Jadi pakai calculator, jadi untuk menentukan nilai, maka kamu dapat negatif 0,3040. So, itu adalah jawaban bagi soalan yang ke O. Kita tidak dapat bincang semua soalan, sebab dia akan mengambil masa yang sangat panjang ya. Oke, jadi bergantung kepada guru masing-masing untuk cek jawaban kamu ya. Oke, so itu adalah beberapa contoh dan cara menjawab untuk latih sendiri 6.1B. Oke, kemudian saya akan terus bincang dalam kelas yang lepas juga. Kita sudah membincangkan contoh-contoh soalan yang tidak menggunakan calculator. So, dalam sini, ini pun sudah kita sentuh dalam part 2. Jadi hari ini saya akan bincang untuk beberapa soalan untuk mencari jawaban bagi 6.1C untuk part yang ketiga. Oke, bagi soalan yang ini, saya harap kamu masih ingat itu cara untuk mencari nilai sin, sinus, tangent yang tanpa menggunakan calculator. Oke, so saya akan bincang dua soalan, yang satu E dan juga I ya. Dua soalan, so yang lain bergantung pada guru
matematik sendiri ya. Oke. So, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangent bagi setiap sudut berikut tanpa menggunakan kalkulator. Oke, jadi 1A kita menggunakan tanpa kalkulator. Jadi saya akan lukis begini ya. Ini dalam kelas yang lepas. Oke. So, segitiga sama kaki. Jadi sini 60. Atas sudut atas ini pun sepatutnya 60. Jadi dia sudah pisah 2, 30, dan 30. Tapi jumlah dia masih 60. Sini pun 60. So, dalam yang kelas yang lepas, kita sudah dapat nilai sini 2, hipotenus 2, 1, 1. Kemudian di tengah dia adalah puncak kuasa 2 bagi 3. Dan satu lagi yang kita sudah belajar dalam kelas yang lepas, segitiga 2 sama kaki. So, sini hipotenus 1, 1. Ini adalah puncak kuasa 2, tapi sudut sini adalah 45 derajat. Yang ini pun adalah 45 derajat. Oke. So, Raja begini akan membantu kamu untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangent tanpa menggunakan kalkulator. Oke, kita kembali kepada soalan yang pertama, yaitu mencari nilai bagi sin 120 derajat. Oke, sin 120 derajat. Oke, kita cek dulu sekuan yang keberapa. 120, maka dia berada melebihi 90. Jadi ini adalah 120. Jadi nilai yang sepadan adalah berada di sini ya. Oke, ini nilai sepadan nih kita mau ambil. Jadi pada sekuan yang kedua saya suka. Maksudnya sekuan yang kedua sin adalah positif. Jadi sini kita akan tulis dia nilai dia adalah positif sin. Jadi sudut rujukan sepadan 180 tolak 120. Oke, baca. Terus ini kita akan dapat positif sin 60 derajat. So kita perlu cari nilai tanpa kalkulator. Oke, masih ingat dalam pembelajaran yang lepas saya tak handsome. Kalau saya handsome, tukar sumandang. So, maksudnya, sin theta adalah sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Jadi sin, nampak sini sin 60. Oke, nampak sini 60. Bertentangan adalah yang ini nah. Maksudnya bertentangan dia adalah puncak kuasa 2 bagi 3. Dan hipotenus adalah 2. Jadi per 2 lah. So ini adalah nilai sin 120 derajat. Oke, itu sin 120 derajat. Kemudian kita perlu cari cos. Oke, cos bagi 120 derajat. Pada sekuan yang kedua, nih, sekuan yang kedua, hanya sin sahaja yang positif, maka cos adalah negatif. Oke, negatif cos 180 tolak 120. Jadi itu sama dengan negatif cos 60. Oke, so kita rujuk balik yang ini. Jadi cos maksudnya sisi bersebelahan bahagi hipotenus. Jadi cos 60, sisi sebelah dia adalah 1/2. Jadi jawaban dia sini adalah negatif 1/2. Oke. Kemudian tangent. Oke, tangent 120. Ulang lagi balik. Pada sekuan yang kedua hanya sin sahaja yang positif, maka tangent adalah negatif. Tangent 180 tolak 120. Terus ini kita akan dapat negatif tangent 60. Oke, tengok rumus. Tangent
sebelah tentang bahagi sebelah. Oke, jadi negatif sisi bertentangan bahagi sebelah 60 tentang dia adalah puncak kuasa 2 bagi 3 dan sebelah dia adalah 1. Oke, so jawaban dia adalah negatif puncak kuasa 2 bagi 3. Oke, so ini adalah cara kamu menjawab untuk soalan yang pertama. 1E ya. Oke, jadi kita akan bincang lagi soalan yang ya. Oke, soalan yang I. Sinus, kosinus, dan tangent. Oke, jadi soalan yang I, 1I. Oke, sin 315. Oke, 315. Oke, kita cek sukuan. Cek sukuan. 315, maksudnya dia berada di sukuan yang ini ya. Ini adalah 315. Jadi mana sudut yang sepadan adalah yang sini. Oke, sini adalah sudut yang sepadan. Maksudnya kalau kamu mau ambil sini, nampak nih pakai X, jadi 360 tolak 315 lah untuk nilai sudut yang sepadan. Dia berada di sukuan yang keempat. Saya suka tangkap kata. Maka hanya cos sahaja yang positif. Oke. Oke, kita cek. Jadi untuk sin, pada sukuan yang ketiga, sin dia adalah negatif. Jadi sini sin, sorry, saya taruh dulu. Jadi sini negatif, sin, sudut rujukan yang sepadan 360 tolak 315. Terus ini kita dapat negatif sin 45 derajat. Oke, so kena ingat balik. Untuk 45 derajat, segitiga 2 sama kaki, ini 90 derajat, maka sini 45 dan 45. Oke, so kalau sini 1, maka bagi teorem Pythagoras, hasil tambah sini dia akan jadi hipotenus dia puncak kuasa 2. Oke, puncak kuasa 2 bagi 2. Oke, so sin, saya tak handsome. Oke, tentang bahagi hipotenus. Oke, jadi sin 45 kalau kita ambil nih, tentang dia adalah yang nih. Inilah tentang dia. Hipotenus adalah yang nih ya. So, jadi nilai dia sini adalah negatif 1 tentang bahagi dengan hipotenus puncak kuasa 2 bagi 2. Oke, saya teruskan dengan cos 315. Jadi cos untuk sukuan yang keempat adalah positif. Jadi sini saya tulis dia positif. Jadi cos kita tahu sudah dia adalah 45 derajat. Jadi positif. Cos saya tak handsome. Kalau saya handsome. Jadi sisi bersebelah, sebelah dia nih yaitu 1. Jadi 1 per hipotenus dia adalah yang ya. Jadi puncak kuasa 2 bagi 2. Oke, tangent. Tangent 315. Pada sukuan yang keempat, tangent adalah negatif. Oke, jadi sini awal-awal saya tulis negatif. Tangent, sudut yang sepadan sama juga 45 derajat. Jadi tangent, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tukar, semandak.
Jadi sisi yang bertentangan bahagi sisi yang bersebelahan. Jadi bertentangan dari mana? 1. Bersebelahan dari mana pun adalah 1. Jadi negatif tentang dia 1/1, maka kita dapat ini negatif 1. Oke, so itu adalah contoh cara kita menjawab 2 soalan bagi latih sendiri 6.1 B. Oke. So kita mau coba jawab lagi soalan yang kedua lagi ya. Oke. Sekarang soalan yang kedua. Dalam soalan yang kedua, dia sudah beri sin theta adalah punca kuasa 2 bagi 3/2. Kemudian kita perlu cari nilai cos theta dan tangent theta tanpa menggunakan calculator. Oke. So sini kita perhatikan sin theta di sini dia adalah positif. Untuk positif dia hanya berada di sekuan pertama, ini sin positif, dan sekuan yang kedua pun adalah sin positif. Oke. Jadi sama ada dia berada di sini ataupun berada di sini. Nilai rujukan sepadan. Sebab hanya sekuan pertama dan sekuan kedua sahaja sin adalah positif. Oke, jadi kita mau cari nilai darjah ya. Jadi sin theta sama dengan punca kuasa 2 bagi 3/2. Kalau kita tengok dalam segi 3 sama kaki, sini 60, sini 30, sini 30, sini adalah 2, 1, 1, yang tengah adalah puncak kuasa 2 bagi 3. Jadi kalau sin, saya tak handsome. Jadi 6 sudut apakah saya tak handsome? P, tentang bagi sebelah, hypotenuse. Jadi punca kuasa 3 nampak nih, tentang hypotenuse dia adalah 2. Sama atau tidak dengan yang ini? Sama. Jadi sudut dia adalah sudut 60 derajat. Jadi sebenarnya dia adalah sin 60 sama juga dengan punca kuasa 2 bagi 3/2. Jadi apa yang perlu kita tahu? Sudut yang kita ambil adalah 60 derajat. Jadi sekarang kita mau cari yang nih. Cos 60 derajat. Oke, pada sekuan ini untuk sekuan yang pertama ya, sebab ada 2 sekuan yang sin adalah positif. Jadi ini kita baru cari untuk sekuan yang pertama. Sebab sin sini adalah positif. Oke. So, cos 60. Pada sekuan yang pertama, semua. Maksudnya semua, ataupun saya suka tangkap kata. Pada sekuan pertama, sin, cos, dan tangent adalah positif. Jadi sini cos dia adalah, saya tulis sini lah, sudah positif ya, positif. So, sin, saya tak handsome, kalau saya handsome. Jadi sisi sebelah, jadi kalau 60 derajat, sisi sebelah dia adalah 1. Jadi 1/2. 2 itu adalah hypotenuse. Maka cos 60 kita sudah dapat yang ini ya. Cos 60 adalah jawaban dia yang ini. Sekarang kita mencari tangent bagi 6.
Oke, ini sekuan yang pertama. Sekuan pertama, tangen pun adalah positif. Jadi tangen pun adalah positif. Jadi tangen, saya tak handsome, kalau saya handsome tukar sumanda. Jadi sisi bertentangan, tangen 60, sisi bertentangan adalah punca kuasa 2 bagi 3. Kemudian sisi sebelah dia adalah 1. Jadi jawapan dia adalah positif, punca kuasa 2 bagi 3. Ini bagi sukuan yang pertama. Kemudian sukuan yang kedua. Kenapa perlu cari sukuan yang kedua? Sebab sin juga adalah positif pada sukuan yang kedua. Jadi kita mau cari apa? Cos 60 di sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, cos 60 adalah negatif. Oke. Jadi sisi sebelah dengan hipotenus. Jadi cos 60 sisi sebelah 1/2. Nampak beza? Beza sukuan pertama cos positif. Tapi sukuan yang kedua cos sudah jadi negatif. Sebab itu sukuannya. Kemudian tangen 60 bagi sukuan yang kedua. Sukuan kedua 60 adalah negatif. Kemudian sisi bertentangan bagi sebelah. Terus sini kita dapatlah negatif punca kuasa 2 bagi 3. So, perbezaan dia adalah nampak tanda. So, itu adalah perbezaan tanda bagi sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. Kita tidak perlu cari sukuan yang ketiga dan keempat, sebab sukuan yang ketiga dan keempat sin adalah negatif. Jadi kita tidak perlu cari, kita hanya perlu cari di sukuan yang pertama dan kedua, sebab sin adalah positif. Oke, saya kamu paham untuk membantu kamu menyelesaikan ataupun mencari jawaban ataupun cek pembetulan bagi jawaban kamu dilatih sendiri 6.1 C. Oke. Oke. Jadi saya akan masuk dalam pembelajaran yang seterusnya, yaitu pada muka surat 181 dalam buku teks kamu ya. Ini adalah untuk yang patris. Oke. So di sini kita perlu menentukan sudut bila dia sudah beri nilai. Oke. Jadi cara yang pertama adalah kita perlu mau tentukan tanda dia. Sukuan yang keberapa? Itu tanda positif atau negatif. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menentukan sudut rujukan yang sepadan. Kemudian langkah yang ketiga, baru kita menentukan dia punya sudut. Oke, kita akan bincang contoh yang ke-6. Jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu ya. Oke, contoh yang ke-6. Oke, contoh yang ke-6. Oke, so dalam buku teks pun dia sudah bagi tahu langkah yang pertama adalah kamu perlu tentukan tanda negatif atau positif supaya kamu tahu di mana sukuan itu berada. Kemudian yang kedua adalah menentukan sudut rujukan. Kemudian ketiga barulah kita mencari dia punya sudut. Oke. Saya mulakan dengan membincangkan contoh yang E. Oke, contoh yang E. Dalam soalan, dia sudah beri sin theta adalah 0,6157. Oke. Jadi kita cek tanda.
Oke. So, tanda di sini adalah positif. Mana yang positif kita mau tengok? Adalah yang sini. Nih, positif. Oke. Sin positif, dia berada di sukuan. Ini sin positif, sukuan pertama dan juga sukuan yang kedua. Oke, positif. Jadi kita hanya yang sinilah, sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. Sama ada sudut rujukan yang sepadan berada di sini ataupun berada di sini. Oke. Sebab ini adalah tes untuk positif. Oke, sekarang kita pakai calculator. Jadi sin theta adalah 0,6157. Jadi sin pindah sebelah sudah akan jadi sin kuasa negatif 1 dalam kurungan 0,6157. So, kamu perlu menggunakan kalkulator. Pastikan kalkulator kamu tekan yang ada sin negatif ya. Oke. So, sini kamu akan dapat sudut dia adalah 38 darjah. Oke. So, 38 darjah yang nih. Nih, 38 darjah. Jadi betul lah, sebab sukuan pertama sin adalah positif. Tetapi sukuan kedua pun sin adalah positif. Jadi kita mau cari sudut rujukan sepadan yang ini. Jadi sudut rujukan sepadan yang ini 180 tolak dengan 38 darjah. Terus ini kamu dapat 142 darjah. Jadi sudut rujukan, sudut ada dua lah. 38 darjah untuk yang sukuan pertama atau 142 pada sukuan yang kedua. Oke, saya bincang soalan seterusnya. Soalan yang ke-B. Oke. Soalan yang ke cos theta sama dengan negatif 0,4226. Oke. Tengok sini tanda dia adalah negatif. Yang ya. Tanda dia adalah negatif. Maksudnya, bila tanda dia negatif, cos itu negatif, dia berada, saya suka tangkap kata. Maksudnya sini cos positif, dan yang sini sukuan yang keempat adalah cos positif. Jadi dia ada dua lah. Sama ada dia berada di sini, nih, ataupun berada di sini. Nih. Oke. So, maaf. Dia tanya adalah sukuan negatif. Oke. Jadi negatif, kita mau cos negatif, maka dia berada di sukuan yang kedua, sini, nih. Ataupun sukuan yang ketiga, di sini ya. Sebab dia mau yang cos adalah negatif. Maaf yang tadi ya, cos negatif. Maksudnya dia berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Oke. Sukuan kedua ataupun sukuan yang ketiga. So, kita mau cari sudut. So, cos kita sama dengan negatif 0,4226. So, cos negatif 1, kemudian 0,4226. Oke, sini tidak negatif sebab kita guna negatif itu untuk cari di mana dia punya sukuan ya. Oke, so sudut sini kita akan dapat 65 darjah. Maksudnya 65 darjah itu dia berada di sini 65 darjah nih. Atau berada di sini. Oke. So, memandangkan dia di sukuan yang kedua, jadi sudut dia sama ada, ini sukuan kedua ya, 180 tolak 65. Atau, kalau sukuan yang ketiga,
180 tambah 65. Oke, nih. Sukuan yang ketiga ini. Oke, nih. Jadi nilai sudut yang sepatutnya adalah 115 atau pada sukuan yang ketiga 245 derajat. Oke, boleh? Saya mau bincang satu lagi soalan yang pasti ya. Oke, soalan kecil. C dan C. Oke. Terus ini tangent kita adalah negatif 1.486. Oke, 1.826. Oke. So, pertama kita perlu tentukan dia punya tanda. Bila tangent dia negatif, sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Saya suka tangkap kata. Maksudnya, sukuan ketiga tangent adalah positif. Dan sukuan yang pertama tangent adalah positif. Tapi kita mau cari yang negatif. Maka tangent negatif di sukuan yang kedua, nih. Dan tangent pun negatif di sukuan yang keempat. Oke, jadi dia punya sudut adalah pada sukuan yang kedua, nih. Jadi kita ambil sini ya. Kemudian, sebab kenapa kita ambil sini? Sebab dia berhampiran dengan paksi X. Berhampiran dengan paksi X. Kemudian sukuan yang keempat. Jadi sudut mana yang kita ambil adalah yang inilah. Sepadan dia ini. Jadi kita ambil dari sinilah. Oke. So, sekarang kita sudah tahu di sukuan yang kedua dan juga sukuan yang keempat. Sekarang kita mau cari sudut. Tangent kita sama dengan 1.4826. Jadi sudut adalah tangent negatif 1.4826. Terus kita dapatlah sudut di sini 56 derajat. Oke, 56 derajat. Maksudnya sini adalah 56 derajat. Jadi sudut kita mau ambil dari sinilah. Jadi 180 tolak 56. Jadi ini sudut kita adalah 180 tolak 56. Oke. Atau sini 56. Jadi kita mau yang begini. Ini sudut kita mau. Jadi maksudnya 360 tolak 56. Jadi sini 360 tolak 56. So dapatlah sudut 124 derajat atau 304 derajat. Oke, so ada 3 soalan yang kita bincangkan. Kita coba tengok satu soalan ini dalam buku rujukannya. Untuk kamu lebih, membantu kamu lebih paham lah. Oke. Kita tengok yang ini. Soalan yang pertama, sin kita 0,7193. Oke, 0,7193. Oke. Pertama yang perlu kita buat adalah kita mau tentukan dia punya tanda. Maka maksudnya sini adalah positif. Jadi sin positif, sin saya suka tangkap kata. Maka
Sekuan yang pertama dan sekuan yang kedua sin adalah positif. Jadi maksudnya sama ada dia berada di sini ataupun dia berada, ini sekuan sepadan, kita ambil yang beginilah. Nah, ini yang ini. Sebab sini adalah, dua-dua ini adalah, sin adalah positif. Oke, sekarang kita mau cari sudut. Sin kita sama dengan 0,719,3. Jadi theta adalah sin negatif 1, 0,7193. So, kita dapatlah sudut sini adalah 46 derajat. Jadi maksudnya 46 derajat itu, yang sini 46 derajat, atau sini 46 derajat, tapi kita ambil yang minus, maka 180 tolak 46. Oke. Atau 180 tolak 46. Jadi sudut yang kita mau 46 derajat atau 134 derajat. Saya juga harap penerangan contoh yang keenam untuk 3 soalan dalam buku teks membantu dengan contoh yang ini saya dapat dari buku rujukan. So, saya harap akan dapat membantu kamu untuk latihan yang seterusnya. So, latihan yang seterusnya kamu hanya perlu untuk yang part 3, part 3, kamu hanya perlu siapkan latih sendiri 6.1D. So, siapkan dalam modul kamu untuk soalan 1 dan soalan 2. Oke. Saya ulang. Untuk latihan pada kali ini, kamu hanya perlu menyiapkan latih sendiri 6.1D untuk soalan pertama dan soalan yang kedua. Jadi kalau cikgu laju, kamu boleh kasih reverse playback ya. Playback dia balik-balik. Nah, oke. Oke, jadi setakat ini saja untuk pembelajaran kali ini. Jadi kita akan teruskan part yang seterusnya. Jadi cikgu harap kamu akan terus berusaha walaupun mungkin banyak cabaran yang ada, tapi ingat kejayaan itu adalah milik bagi mereka yang berusaha tanpa mengenal arti, lelah, jemu, bosan. Teruskan berusaha. Oke, sekian dan terima kasih.